Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Susi Dian Martasari dengan NIM 2020008312. Nah, di sini saya akan membahas materi perilaku organisasi dari materi 1 sampai dengan materi ke-7. Untuk materi pertama, langsung masuk ke materi yaitu mengenai perilaku organisasi. Apa sih perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi. Nah, hal ini untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dari hasil yang dominan. Nah, apa sih prinsip dari pembelajaran perilaku organisasi? Prinsipnya itu intinya bertujuan untuk membuat bisnis beroperasi lebih efisien dan efektif. Jadi, perilaku organisasi berkaitan dengan tingkah laku anggotanya dan juga cara untuk mencari atau meramalkan bagaimana perilaku tiap individu yang berpengaruh terhadap usaha yang ingin dicapai suatu organisasi. Nah, dapat dikatakan bahwa perilaku organisasi itu adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang, yang mana hal ini untuk mendukung mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada keragaman. Keragaman itu tentunya ada dalam suatu organisasi dan menjadi hal yang lumrah ditemui dalam suatu organisasi. Nah, contoh dari keragaman itu ada keragaman ras, agama, budaya, usia, dan yang lain-lainnya. Nah, agar keragaman itu berdampak positif dalam organisasi tentunya perlu dikelola dengan baik melalui manajemen keragaman. Nah, mengambil dari pengertian dari salah satu ahli yaitu Robinson dan temannya menjelaskan bahwa keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis ataupun pribadi. Nah, apa sih karakteristik geografi itu? Adalah perbedaan yang mudah dinilai secara langsung seperti umur, jenis kelamin, ras, etnik, disabilitas, masa kerja, gender, agama, dan identitas budaya. Lalu, untuk karakteristik kepribadian sendiri, itu adalah karakteristik perbedaan, nilai-nilai pribadi seseorang untuk menentukan persamaan jika seseorang makin mengenal orang lain. Lalu, dalam suatu organisasi pula, itu tentunya ada mengenai kepribadian. Nah, kepribadian itu secara keseluruhan adalah di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Nah, sebagai seorang pemimpin atau manajer tentunya perlu untuk memahami nilai-nilai kepribadian dari karyawan. Dengan pemahaman yang benar atas pola-pola kepribadian karyawan, tentunya akan memudahkan koordinasi dan kerja kepemimpinannya. Nah, kepribadian seseorang itu ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, di sini ada 2 faktor, yaitu ada faktor genetik dan lingkungan. Lalu, dalam organisasi pula tentunya akan dipelajari mengenai persepsi. Nah, apa sih persepsi itu? Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Persepsi seseorang akan berbeda dari kenyataan objektif karena perilaku ini tidak berdasarkan realita yang ada. Nah, hal ini sangat penting dipelajari dalam organisasi. Nah, ada sejumlah faktor yang mendistorsi sebuah persepsi. Nah, faktor-faktor ini dapat ditemukan dalam penginderaan atau alat indera yang dirasakan dalam konteks atau situasi persepsi. Nah, ada 3 faktor nih yang mempengaruhi persepsi antara lain perilaku, persepsi, target, dan juga situasi. Untuk meningkatkan cara kita membuat peraturan organisasi, kita harus memahami model pengambilan keputusan tersebut. Nah, pengambilan keputusan yang rasional dan juga dengan menggunakan intuisi. Lalu, untuk yang terakhir, yang erat kaitannya dengan organisasi tentunya ada motivasi. Nah, apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah suatu dorongan yang mendorong semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi ini nantinya akan menimbulkan dorongan. Nah, lalu ada motivasi kerja.
motivasi kerja itu adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan sehingga karyawan mau bekerja dan berkontribusi terhadap perusahaan untuk mencapai persepsi kerja yang tinggi sehingga perusahaan itu dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, motivasi itu digolongkan menjadi dua. Ada motivasi internal dan eksternal. Nah, apa sih motivasi internal itu? Motivasi internal itu adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang. Nah, tanpa pengaruh dari orang lain. Nah, untuk motivasi eksternal sendiri adalah motivasi yang datang dari luar diri dengan harapan dapat mencapai suatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Nah, motivasi kerja itu tampak berbeda dari dua segi tujuannya. Yang pertama dari segi aktif, yang mana motivasi kerja tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan daya dan potensi serta kerja. Nah, agar berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang diterapkan sebelumnya, maka ada pula motivasi yaitu dari segi pasif. Nah, motivasi tampak sebagai suatu kebutuhan juga sekaligus menggerakkan dan mengarahkan potensi serta daya kerja manusia terstruktur ke arah yang diinginkan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.